Yang saat ini sedang cukup ramai dipertanyakan dan diperbincangkan oleh masyarakat adalah tentang ketenagakerjaan. Yang saya kerjakan ini adalah satu proses apa untuk menurunkan angka pengangguran dari 2026 ini berapa. Saya punya pengetahuan di sini. Saya sejak tahun 90 juga udah paham itu link and match. Tapi saya fokus dulu deh, beresian dulu nih, yang 15.000 nih kita Turunin dulu lah Pak ya gitu ya. Dan ini bakal turun. Kenapa? Karena saya kerja. Kecuali kalau saya ngomong doang. Kalau ngomong doang nggak akan beres. Sukabumi ngawangun maju. Ayo na ngajawab. Ku hati, ku aksi, ku janji nu nyata. Ayo na ngajawab. Ngadengge, ngalakukan pikeun kota tercinta. Sukabumi bercahaya. Aya dina genggaman urang sadaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli garam. Cakep. Pulangnya sambil naik kereta. Cakep. Selamat datang di Aina Waktuna ngabahas program bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Maraya, Akuma, dan Ramang, Sadayana, mudah-mudahan sehat selalu dalam nama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kemudian hari ini narasumber kita adalah Pak Punjul dari Kepala Dinas Tenaga Kerja. Tepuk tangan untuk Pak Punjul. Pak Wali, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Semangat ya? Semangat. Alhamdulillah. Nih tinggal 1 bulan lagi, pas 1 tahun kepemimpinan kita nih Pak, 20 Februari. Namun saat ini memang transisi ya di awal tahun. Semakin banyak saja pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat melalui media sosial ataupun langsung secara tatap muka terkait banyak hal. Infrastruktur kemarin sudah kita bicarakan dengan Pak Sony, namun sepertinya juga belum cukup. Nanti mungkin ada pertemuan selanjutnya. Yang saat ini sedang cukup ramai dipertanyakan dan diperbincangkan oleh masyarakat adalah tentang berkaitan ketenagakerjaan. Ya, tentu saja dengan Pak Punjul dihadirkan di sini sebagai dinas pengampu untuk ketenagakerjaan di Snaker Kota Sukabumi. Ini langsung saja Pak Punjul ya. Siap. Ini ada data menunjukkan ya, data BPS 2024-2025 menempatkan Kota Sukabumi di peringkat ketiga tingkat pengangguran tertinggi di Jawa Barat. Ya, jadi ini kita dari 2024 ke 2025 sebetulnya ada penurunan dari 8,34 ke 8,19. Ya, dengan angkatan kerja kita yaitu subset yang aktif di pasar kerja, baik bekerja, sementara tidak bekerja, cuti, sakit, mogok, atau menganggur, ya, itu adalah angkatan kerja dengan jumlah 186.000, ya. Kemudian penduduk usia kerjanya yang total populasi produktif dari usia 15 sampai 64 tahun itu 283.000 orang, begitu ya. Nah, ini di peringkat pertama tuh ada Kabupaten Bekasi, ada Kota Cimahi. Baru ketiga ada Kota Sukabumi dengan persentase 8,19. Kemudian Kabupaten Sukabumi itu ada di peringkat 10 ya kalau nggak salah ya. Kabupaten Sukabumi di 7,11. Nah, sebelum ke Pak Wali nih dari Pak Punjul dulu. Bagaimana nih Pak Punjul melihat ya tingkat pengangguran terbuka dan ini cukup intens dibicarakan di media sosial. Sebelum kita berbicara faktor-faktornya, mungkin menurut Pak Punjul bagaimana data ini dengan luas wilayah 48 km, kemudian jumlah penduduk 370.000, dibandingkan kayaknya Kabupaten Bekasi lebih besar ya. Apalagi Kabupaten Sukabumi mungkin jutaan penduduknya, sampai di mungkin 3 juta sekarang ya. Nah, bagaimana melihat ini Pak Punjul? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bestari, Bestars Internasional, jadilah bintang-bintang di dunia internasional. Jadi kami dari Disnaker di bawah bimbingan Pak Wali tentunya melihat bahwa angka ini adalah angka yang menantang begitu Pak. Jadi kita ingin menjadi sangat agresif ya untuk menyelesaikan ini, dan kita turun langsung ke masyarakat ya dengan job fair. Kemudian saya juga tugaskan semua staf saya untuk menjadi pembina kelurahan ya dalam bidang pengentasan kemiskinan ya, kemudian melakukan sosialisasi
kemudian internalisasi program-program dari Dinas Tenaga Kerja ke kelurahan yang harapannya itu bisa nyampe kepada masyarakat. Termasuk salah satunya adalah program Bestari, yaitu bagaimana kita ingin warga masyarakat yang ingin memilih kerja di luar negeri itu bisa bekerja dengan aman, nyaman, terlindungi begitu ya. Karena memang ini menjadi sebuah pilihan. Menjadi sebuah pilihan di mana setiap tahun di data kami itu peminatnya meningkat. Dari tahun 2023, 2024, 2025 itu memang 2025 180, kemudian 2024 169, 2023 159. Jadi naik terus. Nah, naik terus. Tapi ini seperti gunung es, Pak. Gunung es. Karena mungkin yang berangkat itu lebih banyak. Tapi tidak tercatat di pemerintahan. Ilegal. Ya, unprocedural lah. Istilahnya seperti itu. Jadi memang masyarakat kan nggak tahu nih berangkat mereka tuh prosedur atau unprosedur. Nah, disinilah mungkin pemerintah turun, hadir, ya di bawah bimbingan Pak Wali untuk memastikan mereka itu berangkatnya secara resmi, aman, terlindungi, tersampaikan hak-haknya, begitu ya, dan kemudian bisa sejahtera kembali ke sini dari pekerja menjadi juragan, kira-kira begitulah. Oke. Gitu. Berarti jawaban Pak Pujo ini langsung straight to the point untuk menyelesaikan yang 8,19 ini adalah dengan skema pekerja migran luar negeri. Ya. Itu salah satunya sebagai pilihan. Tapi kita juga punya program di dalam negeri. Di antaranya dengan Politeknik Sukabumi ya, kita menyiapkan pelatihan ya. Karena ini menjadi sebuah permasalahan, Pak. Ya, ada mismatch antara dunia pendidikan dengan dunia industri. Ya. Jadi kadang-kadang kata pencari kerja, waduh susah ya mencari pekerjaan gitu ya. Tapi dari pemilik industri atau perusahaan, susah ya mencari orang yang punya skill yang dibutuhkan, begitu Pak. Nah inilah mismatch-nya di situ. Nah, di antaranya kita coba kerjasama dengan Politeknik, itu ada pelatihan sheet metal, ada passion, ya, ada juga cooking, ya, dan lain sebagainya. Gitu, kira-kira begitulah. Siap. Berarti ada beberapa skema yang disiapkan oleh Disnaker. Jadi di dalam negeri kita siapkan, ke luar negeri kita siapkan gitu. Sebetulnya skemanya sudah ada, tinggal keinginan dari sumber daya manusianya saja ya. Kadang-kadang masyarakat ini ingin yang cepat begitu ya. Betul. Nah, sekarang ke Pak Wali nih. Yang lagi diperbincangkan tuh skema yang pertama yang Bestari tadi, Star Internasional untuk pekerja migran. Ini kan ada beberapa momen yang lalu Pak Wali diwawancara seputar kegiatan pemerintah kota dalam pengentasan pengangguran, yaitu dengan berangkat ke luar negeri. Pak Wali, pertanyaan dari masyarakat begini, kenapa harus ke luar negeri begitu? Ya ini pertanyaan masyarakat, kenapa harus ke luar negeri? Bukankah wali kota itu dipilih beserta wakilnya untuk menjadi penghubung antara keinginan masyarakat untuk melakukan pekerjaan dengan pemerintah sebagai fasilitator penyedia lapangan pekerjaan. Kenapa harus keluar negeri? Kenapa tidak menyiapkan investor, menggiring investasi ke sini sehingga buka lapangan pekerjaan? Ya udah orang-orang kerja di sini aja nggak usah jauh-jauh gitu ya. Nah, Pak Wali, tanggapannya seperti apa? Silakan. Ya, jadi gini, permasalahan pengangguran, ini kan udah ini permasalahan secara nasional. Betul. Jawa Barat. Hanya saja secara angka presentasinya tinggi ya. Tapi secara jumlah kan bisa diukur hanya 15.400. Betul. Ya, hanya 15.400. Kita lihat nanti kan. Ini sekarang kan 15.000 pengangguran di Kota Sukabumi. Nah, yang harus kita kerjakan adalah proses apa yang dilakukan di tahun pertama oleh wali kota dan jajarannya untuk menyelesaikan pengangguran. Itu yang penting. Ya. Prosesnya apa? Ya. Kita petakan. Ya. Satu, bekerja di Kota Sukabumi. Kedua, bekerja di tingkat domestik. Artinya di luar Kota Sukabumi. Bisa di luar Jawa
dan lain sebagainya. Dalam negeri lah gitu ya. Ya, dalam negeri, tapi di luar Sukabumi gitu. Ya. Yang ketiga adalah pekerja migran. Nah, saya katakan untuk kota Sukabumi agak susah. Kalaupun ada prosesnya sangat lama. Nggak bisa dalam tempo 1-2 tahun. Ya, ini perlu satu kerja. Tapi kalau hanya sekedar bicara saja dalam kaitan pemikiran, bagaimana menampung tenaga kerja di kota Sukabumi, itu cuma 5-10 menit selesai itu. 1 jam 2 jam selesai menyelesaikan itu. Tapi itu kan hanya satu gagasan dan pemikiran. Ya. Yang saya kerjakan ini adalah satu proses apa untuk menurunkan angka pengangguran dari 2026 ini berapa jumlah yang bisa kita kirim. Dari 15.000 lebih itu jadi berapa gitu turunnya ya? Maka kota Sukabumi segera cepat, karena saya punya pengetahuan di sini. Kalau saya bicara sekarang link and match, memang saya sejak tahun 90 juga udah paham itu link and match. Bagaimana hubungan dunia pendidikan dengan dunia usaha. Ya, memang itu ya bagian dari kerja saya paham benar. Makanya kalau dunia bagaimana menerima satu, sehingga kita harus membuat fasilitas-fasilitas. Nah, kota Sukabumi nggak memiliki fasilitas itu. Kita punya BLK-nya nggak jalan. Nah, sehingga kita harus bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan penyalur tenaga kerja. Penyalur tenaga kerja baik domestik maupun pekerja migran. Nah, sekarang alhamdulillah kita sudah kerjasama dengan penyalur tenaga kerja domestik maupun pekerja migran. Terus yang pertama tuh sudah ada nih, kan? Yang kedua, kenapa nganggur? Karena dia kan tidak bisa melamar kerja kepada pekerja-pekerja yang profesional. Karena tidak punya kemampuan, tidak punya kompetensi yang cukup. Karena tidak punya kemampuan kompetensi yang cukup, maka yang nganggur yang 15.400 itu mau nggak mau kita harus punya fasilitas supaya dia dilatih, dididik untuk mampu bekerja. Ini bicara realita ya. Satu, bahasa. Yang memungkinkan sekarang untuk masuk di dunia kerja adalah satu, migran dan pekerja lokal, itu pun pekerja lokal yang PMA. Penanaman modal asing. Nah, kalau pekerja migran dan penanaman modal asing itu wajib satu bahasa. Maka yang diutamakan adalah sekarang belajar bahasa. Bahasa apa? Bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa Korea. Tergantung nanti perusahaan-perusahaan ini, PMA ini yang mungkin yang di Kalimantan, di Sumatera ataupun juga di luar Sukabumi. Kalau Sukabumi nggak mungkin. Kotanya kecil, tempatnya nggak ada. Bagaimana mungkin saya narik PMA ke sini? Harga tanah aja udah selangit, kan nggak mungkin juga. Nah, ini yang kita kerjakan sekarang melalui pelatihan bahasa dan pelatihan keterampilan. Pelatihan keterampilan itu hanya dasar keterampilan. Dasar saja. Kalau bahasa, iya harus bisa komunikasi. Karena pimpinan mereka yang kerja ini nantinya orang asing. Iya, betul. Baik itu di domestik maupun di basic lah minimal Pak ya. Dan yang dilatih ini adalah yang sudah pasti dia bekerja. Bukan pelatihan yang nggak pasti. Kita yang pasti-pasti aja. Misalkan melatih 10, 10-nya itu udah ada. Seperti itu. Nah, alhamdulillah barokah untuk Kota Sukabumi, fasilitas itu ada dan sudah berjalan. Ya? Alhamdulillah. Sudah berjalan. Ya, karena di BLK tidak mungkin, maka kita ambil politeknik. Kemudian kita calling, itu namanya perusahaan penyalur. Dan perusahaan penyalur ini
menyiapkan fasilitas-fasilitas. Satu fasilitas apa? Bisa fasilitas komputer, fasilitas untuk pelatihan CAD/CAM, pelatihan untuk sheet metal, pelatihan untuk memasak. Kemudian di BLK kita punya mesin jahit. Nah, mesin jahit, ayo bersama-sama dengan penyalur tenaga kerja untuk melatih mesin jahit. Mesin las sebagian ada gabung untuk melatih, ya. Tapi yang dilatih di situ ada udah pasti harus berangkat, ya kan? Nah, setiap pelatihan ada biayanya. Pemkot secara jujur aja tidak sanggup membiayai itu, karena anggarannya nggak ada. Kita minta kemana? Nggak ada kan, susah. Kalaupun ada minta, misalkan anggaran ke Disnaker dan ke kementerian-kementerian, perlu waktu proses. Iya. Disnaker juga dari Minta sekarang, realisasi bisa tahun depan. Betul. Sementara kita harus melihat, maka ini langkah strategis yang akan kita lakukan adalah bagaimana kita datang dengan perbankan. Kerjasama, kolaborasi. Kerjasama dengan perbankan, karena pendidikan lokal untuk pekerja lokal itu, sedang dimaksud lokal, domestik, bukan kota Sukabumi. Itu biayanya 6 juta. Dia belajar bahasa dan keterampilan untuk bekerja lokal. Domestik. Domestik. Ya. Untuk pekerja migran itu 20 juta. 20 sampai 30, anggap 20. Udah langsung berangkat tuh Pak ya? Kalau berangkat. Itu yang 6 juta langsung kerja. Kerja di domestik. Dalam negeri. Itu 5 sampai 8 juta. Gajinya tuh 5 sampai 8. Itu langsung kerja. Ya. Tapi biayanya 6 juta. Misalkan ke Surabaya, apa ke Semarang, kemana gitu kemana ya. aja. Itu langsung kerja. Karena ini jaminan dari penyalur tenaga kerja. Iya. Ya kan? Nah, ini yang belum terpublis. Iya. Terus kita merapat dengan perbankan. Nah, perbankan ada program pinjaman untuk pekerja migran dan pekerja, Oke. melalui KUR. Pinjaman 10 sampai, anggap aja 10 sampai 100 juta. Tapi itu juga ada prosedur yang tidak mudah. Ada SLIK, by checking, itu SLIK namanya. Nah, ini kadang-kadang juga si pekerja itu juga bermasalah. Nggak dapat juga. Kemudian lapangan juga nggak mau ngambil resiko. Setelah apply kerja, baru dikeluarkan. Sementara pelatihan ini sebelum harus bayar. Karena langsung kan. Itu. Maka kita kerjasama perbankan dengan penyalur tenaga kerja. Maka perbankan memberi support terhadap penyalur perusahaan tenaga kerja. Itulah makanya saya harus ketemu dengan para direksi dari perbankan. Upaya ini sudah saya lakukan, sudah saya jalankan, sehingga untuk Kota Sukabumi ya ada proses. Nah, ini akan terlihat nanti proses ini manakala sudah 3 tahun ke depan. Kita lihat nih, tahun pertama juga kelihatan. Ya. Sudah itu diproses. Beda sekarang misalkan menyelesaikan membangun infrastruktur. Ya. Ada jalan rusak, tinggal telepon, besok lusa diperbaiki. Karena ada biaya perawatan. Langsung fisik. Kalau orang pengangguran, ini dilatih dulu. Secara detail. Begitu selesai dilatih, ini kejadian loh, ya, kejadian, dan kejadiannya fakta bulan ini Januari, pelatihan sudah, semua sudah, begitu diperiksa MCU medical check up, cacingan, ya, cacingan. Nah, mungkin Pak Kadis belum tahu tuh. Untuk ke luar negeri nih Pak, apa ada domestik? Untuk ke luar negeri, cacingan, nggak bisa berangkat. Ternyata kita harus sembuhkan dulu tuh cacingannya. Ya itulah. Uang udah keluar. Udah tinggal berangkat, mau berangkat cacingan. Nah, ini adalah sesuatu yang menarik ya. Nah, ini kita selesaikan, nggak masalah. Ya. Karena itu saya paham proses-proses itu. Kebetulan alhamdulillah wali kotanya Ayub Jagi gitu ya. Ngerti betul dengan bagaimana menyelesaikan masalah tenaga kerja. Dia sekarang masyarakat Kota Sukabumi yang nganggur itu segera daftarkan
Ya. Katanya 15.400, tapi saya minta daftarkan segera ke Dinas Tenaga Kerja supaya kita bisa lihat. Ternyata kalau sama berapa? 750. Sekarang 777. Alhamdulillah udah 777. Nggak apa-apa, masukin aja. Itu untuk domestik dan migran berarti ya? Iya. Iya. Tapi itu bukan untuk bekerja di kota Sukabumi. Iya. Tapi kalau mengangan-angan, ya sebaiknya wali kota bikin dong investor. Cara mengambil investor itu saya mudah dan gampang sekali. Ya. Tapi di kota nggak mungkin mendatangkan investor karena tanahnya mahal. Sementara investor yang cepat itu kalau harga tanahnya murah. Baru dia mau bangun. Iya, Pak, ini Karena untungnya. Iya. Kalau belum apa-apa beli tanah aja harus ya 100 miliar, kan susah. Iya benar. Apa disebutnya tuh zona nilai tanah. Uang 100 miliar ini dipakai investasi untuk peralatan, gedung, peralatan dan lain untuk beli tanah. Sehingga Pemkot ini harus menservis investor ini urusan tanah, urusan kita. Clear dulu di tanah ya Pak ya? Clear dulu tanah. Ini tanah. Mereka mau gimana mau datang ke sini, belum apa-apa harus beli tanah. Harga tanah di sini yang bagus 5 juta. Iya. 1 meter. Ya kan? Iya. 5 juta 1 meter. Nah kalau 10 hektar 500 M. Iya Iya. mahal banget sih. Iya. Nggak mungkin dia. Iya. Oke? Oke. Oke kan? Iya. Paham ya? Iya. Nah, nggak ada, karena ada juga 2 juta. 2 juta sama. 10 hektar 200 miliar. 100 miliar. Nah, makanya saya sedikit agak punya keinginan. Kalau kota Sukabumi diperluas. Iya kan? Iya. Nah, maka saya akan buka Kawasan. milik Pemkot. Iya. Ya, milik Pemkot tuh nggak usah bayar. Pakai itu tanah. Ya kan? Ya, kalian hitung berapa. Selama belum produksi, selama belum profit nggak usah bayar. Ya. Tapi setelah profit, tolong. Iya. Berapa? Kita bisa desain lah. Ya, bisa desain. Tapi kalau belum apa-apa, investor harus bayar tanah. Ya, Pak Bobi mau invest di Vietnam, belum apa-apa harus bayar tanah. Berkali-kali kita. Iya. Ya kan? Begitu. Ya kan? Tapi negara harus hadir. Terutama Pemkot. Iya. Harus hadir untuk investor ini. Ya. Hanya investor tertentu yang siap. Yang besar sekali ya, dan itu juga jarang sih. Bagaimana mungkin orang investor pemilik uang harganya 5 juta 1 meter. Iya. Sementara mall kan butuhnya 10 hektar. Belum apa-apa 15 miliar. Tuh. Ngapain saya beli tanah? Belum ngebangunnya 5 miliar. 1 triliun. Boom. Ya kan? Berat ya Pak ya? Berat. Sama industri juga. Iya. Ya. Makanya berapa sih harga tanah yang layak untuk kawasan industri? 100.000 ke bawah. Oh, 100.000 rupiah. Ya itu yang benar. Iya. Kalau 100.000 ke bawah, clear. 1 hektar cuma 1 miliar. 10 hektar 10 miliar. Dia punya duit 100 miliar, dia punya duit 50 miliar atau 100 miliar, jalan tuh. Udah jadi sama semua gedung jadi. Iya. Baru tenaga kerja masuk. Nah itu. Jadi dengan kalkulasi ini di kota Sukabumi agak susah. Kalaupun ada, memerlukan waktu yang panjang. Betul. Ya, silakan diskusi dengan saya. Pakar, ahli, oke. Ya kan? Iya. Nah maka Sukabumi, kota Sukabumi segera daftarkan kepada Dinas Tenaga Kerja. Kita akan selesaikan secara bertahap dan saya akan datang kepada direktur perbankan untuk dia siap menurunkan dananya untuk kepentingan ini. Pelatihan ini, yang dilatih ini yang pasti kerja dan berangkat. Ya. Yang pasti itu. Ya, kalau itu kita udah mulai. Oke. Jadi Pak Bobi lihat loh ke tempat sana bareng-bareng saya. Ayo. Bobi udah pernah sekali nanti dengan Bapak. Ya kan? Siap. Jadi itu. Iya. Ini menarik ya. Iya. Malah ini ya teman-teman di kota nih. Ini kan P3MI ini penyalur tenaga domestik ini
dia tidak melihat kota pun kabupaten. Mana aja Orang ikut yang program. siap. Iya. Maka kalau orang kota ini tidak mendaftar, dia pasti direbut oleh tetangga Kabupaten kita. lagi. Iya. Atau Cianjur, Bogor juga tuh. Bogor, Sebagian Iya. Banten bisa. iya. Betul. Artinya, ini mereka kan tidak melihat. Saya nggak tahu ini orang kota maupun kabupaten. Eh. Bicara kota itu kan kita. Tapi kalau P3MI bicaranya dia punya kuota sekian, dia berangkatkan. Iya. Betul. Ataupun pernah ngobrol juga dengan beberapa pemilik lembaga vokasi gitu Pak. Memang yang kuota yang tersedia itu walaupun di kota, tapi yang banyak daftar tuh justru dari Cianjur, Iya. Kabupaten Sukabumi, Bogor Betul. malah ya. Orang kotanya sendiri mungkin kurang begitu tertarik begitu ya. Iya. Nah, betul sekali Baraya, itulah tadi Pak Wali sudah menyampaikan dengan jelas ya permasalahannya. Pertama adalah sekarang tuh bukan NJOP namanya, tapi zona nilai tanah, ZNT. Iya. Zona nilai tanahnya tinggi, tadi disampaikan bisa 5 juta, atau bahkan kalau di tengah kota mah ada yang 12 juta, 12 juta ya. Nggak mungkin. Bagaimana orang membuat mall dengan harga tanah, belum apa-apa udah di 15 atas juta. 5 juta. Wah, susah tuh Pak. Ya. Susah. Mahal. Ya. Kemudian luasannya juga Pak Wali misalkan 10 hektar, susah juga. Nggak ada. Iya, Iya. tempatnya. Nah, ini juga nih Betul. ya harus Baraya ketahui nih. Yang pertama tadi terkait harga tanahnya. Kemudian berikutnya juga Kota Sukabumi ini kan 48 km. Kemudian di tanah-tanah yang sekarang menurut Baraya itu kosong, itu juga masuk ke dalam zona hijau. Ya Iya. kan? Ada perda tata ruang dan wilayah. Kemudian ada lahan sawah dilindungi. Iya. Sehingga dengan harga nilai tanah yang mahal, kemudian juga harus, kan kalau perda RT RW itu ruang tata wilayah itu kan kontrak 20 tahun ya. Iya. Kemudian ada peninjauan kembali per 5 tahun. 2027 dilihat lagi mana tanah yang mau dibebaskan. Apa persyaratannya, baru nanti manggil investor, nego harga lagi. Waktu terus berjalan, kalau pemerintah tidak menentukan regulasi yang tepat, melalui tadi disampaikan, pekerja migran ataupun domestik, Iya. ini nggak turun-turun. Betul, Iya. ya. Iya kan? Jadi gini, bedakan. Karena lama. Bedakan satu, merebut investasi, Ya, menyelesaikan pengangguran. betul Pak. Ini dua yang berbeda, Terpisah ya? terpisah. Nah, khusus untuk menyelesaikan pengangguran itu tadi, Iya. kita tidak lagi nunggu waktu, sekarang sudah berjalan, bagaimana melatih dan memastikan perusahaan ini bisa memberangkatkan. Itu clear. Clear. Nah, tapi kalau bicara investasi, kita punya lahan kosong yang diperuntukkan memang ada 53 hektar. Ini yang bisa 53 hektar, bukan saya, tapi pusat. Pusat setelah kita koordinasi dengan kementerian, Sukabumi memiliki lahan untuk industri 53 hektar. Oh ada. Ini dari Kementerian Perindustrian, Wakil Menteri. Iya. Itu yang bicara, ya kan? Oke, begitu saya cek kan ada memang di Jalan Cemerlang. Iya. Itu ada 53 hektar. Cuman kan ini yang akan kita urus. Saya juga ingin tahu harganya di situ berapa. Ini yang kemarin saya datang kepada Kementerian Perindustrian. Kita akan berjuang 53 ini mudah-mudahan bisa menjadi kawasan industri. Ya gitu perizinannya. 53 hektar itu masuk dalam kawasan zona hijau juga Pak? Ada lahan yang Nah dilindungi itu juga? di situ ada RSD, ada Nah banyak ya. kawasan. Nah itu kan mesti diurus lagi tuh. Sawah yang Benar. dilindungi, Iya. kawasan hijau dan lain Iya. sebagainya. Itu juga belum clear. Belum Pak. Belum clear ya seperti itu. Tapi itu kan proses. Ini nggak mungkin selesai dalam 1 tahun. Betul. Jadi ini proses. Iya. Itu tetap kita urus. Iya. Cuman itu kalau terjadi ledakan harga tanah di situ juga kesulitan juga. Iya. Betul. Karena pesaing-pesaing kita, maaf ya, kayak Cikupa, Tangerang, kemudian Batang, terus lagi Subang dan lain sebagainya, itu harga tanah itu di bawah 500. Di bawah 500 harga tanah ininya, bahkan tanah awalnya itu. Iya. Kalau kita punya tanah di bawah 100, nah itu akan cepat. Itulah. Dan itu pun syaratnya berapa jam dari pintu. Dia minta 1 jam dari pintu. Oh, durasi waktunya ya? Iya. Dia minta 1 jam. Sekarang saya tantang 101 hektar. Di mana tapi harga tanah yang 100 ribu. Kita selesaikan. Tidak mungkin di kota. Pasti kabupaten. Itulah kenapa pabrik banyak di Kabupaten. Nggak mungkin kota, kabupaten.
Saya nggak masalah demi kepentingan bangsa dan negara ini, kepentingan warga Kota Sukabumi secara umum, kota kabupaten. Kalau ada di kabupaten tanah harga di bawah 100.000, kita bebaskan. Oke, pertanyaannya gini Pak. Tadi kabupaten kan harga zona wilayahnya gitu ya, rendah ya. Tapi tadi juga di Kabupaten Bekasi masih menempati posisi ke-1 untuk tingkat pengangguran. Menurut Bapak kenapa itu? Padahal kan pabriknya banyak ya Pak ya? Banyak sekali, tapi sekarang ini di Bekasi ini kan UMK-nya juga tinggi. UMK tinggi. Di Bekasi itu banyak pabrik itu kan mulai tahun 90-an. Sekarang 2025 orang tidak mau lagi bangun pabrik di Bekasi. Ya, yang baru nggak bakal mau di situ. Karena UMK-nya tinggi, malah pada banyak yang tutup. Pindah ke daerah yang UMK-nya rendah dan harga tanahnya murah. Ya, harga tanah di Bekasi, wih, ngeri itu. Ya, susah dari tanah. Nggak ada lagi tanah di bawah 1 juta. Ya, gitu. Susah. Ya, makanya tinggi. Tapi ini nggak usah ngomong yang lain. Iya. Cuman itu analisa. Itu analisa. Jadi ada perbandingan ya ternyata juga memang ya ternyata seperti itu. Walaupun jadi kalau untuk investasi tetap bahan dasarnya adalah tanah. Harga tanah. Harga tanah yang harus dilindungi oleh pemerintah Kota Sukabumi. Oke. Itu clear. Clear ya. Masuk. Saya sih sebenarnya gini. Ya, kita beli Pemkot, kita beli tanah 1.000 hektar. Oh, itu. Nah ini juga mungkin yang menyebabkan salah satunya waktu awal-awal kita dilantik tuh sempat ada beberapa investor sebetulnya. Cuma memang terganjalnya dengan itu tadi, harga tanah, juga dengan kawasan zona hijau Pak Raya. Jadi bukan tidak memfasilitasi, waktu itu dari Korea kalau nggak salah, pabrik baju, pabrik boneka. Jadi UMK-nya oke, kita masuk 3.200.000. Harga tanah yang berat. Harga tanahnya berat. Kemudian tata ruangnya. Nah, saya kayak gitu paham banget lah. Ada masalah lain juga Pak Wali. Apa tuh? Kita itu maksimal industri itu hanya 1.000 orang. Beda kalau di kabupaten bisa 15.000, bisa 20, ada maksimalnya. 1.000? 1.000. Nggak boleh lebih dari itu. Oh gitu ya? Iya. Itu juga nanti yang kayak gitu-gitu bisa ubah. Tapi rasanya tidak mungkin dengan harga tanah itu ya. Maka kita harus kota membeli tanah di kabupaten gitu. Ya, jadi clear Pak Raya. Dan gini, kalau mengandalkan bahwa di kota apa sih paling top ya, mungkin ada buka seperti ya contoh lah kayak Migacoan buka, itu pun terbatas ya. Paling cuma 15 orang. 20. Nah ini 15.000 lebih. Ya, kalau untuk yang ada di sini sangat terbatas ya. Sangat terbatas. Dan maaf gajinya juga kecil. Bener. Gajinya juga kecil. Bener. Coba cek aja. Ya. Semua KPKP sudah UMK belum? Betul, belum. Sudah UMK belum? 3.200.000. Iya, belum semua Pak. Belum semua kan? Belum. Masih ada yang gajinya 1,5 juta, 2 juta, 1.250.000 dan lain sebagainya. Ya. Karena memang ini harus sesuatu yang harus kita bereskan. Tapi saya fokus dulu deh. Bereskan dulu nih, yang 15.000 nih kita turunin dulu lah Pak ya gitu ya. Nah, dan ini bakal turun. Betul. Kenapa? Karena saya kerja. Kecuali kalau saya ngomong doang. Kalau ngomong doang nggak akan beres. Jadi gini Pak Raya, seumpama memang yang tadi disampaikan bahwa harga tanahnya murah, kemudian juga kita tidak punya keterkaitan melalui zona hijau, logikanya pasti sudah banyak investor di sini, nggak perlu ditanya sebetulnya. Bahkan ini adalah skema yang dibuat program pemerintah justru upaya kita cari jalan keluar nih. Ya, kalau netizen banyak yang bertanya, berapa nggak ada investasi? Ini sudah dijawab tadi dengan sangat detail. Mudah-mudahan bisa dipahami dan jadi bahan renungan. Ya, kita sudah menyiapkan solusi, tinggal bagaimana Pak Raya menyikapi itu. Jadi gini Pak Bobi, Pak Bobi. Pemkot berikan. Itu udah paling benar. Beli tanah. Siapapun berinvestasi tidak perlu beli tanah. Pakai tanah Pemkot kota, tanah, tapi bayarnya setelah profit. Waktu membangun dan lain sebagainya silakan. Perjanjian kita ini, tapi dengan syarat
bahwa karyawannya KTP kota sekian persen. Ya, itu. Misalkan 80%. Dilatih dulu, didik dulu. Yang tidak sehat-sehatkan dulu bahasanya semua. Kita sama-sama. Ya. Dan itu banyak perusahaan. Kawan-kawan saya banyak itu tinggal panggil aja mau dia. Ya. Mau berbisnis. Ya. Itu. Berani nggak Pemkot begitu? Kalau saya berani. Berani sekali. Tapi kan nggak bisa diputuskan oleh wali kota walaupun saya pimpinan daerah. Harus persetujuan DPR. Iya, betul. Ya kan? Perlu waktu lagi. Perlu waktu lagi. Kita belilah 100 hektar. Kita cari dulu, udah beli Pemkot. Dan bikin kawasan. Wah, ngeri itu. Selesai sudah ya. Itu. Berapa? Asetnya bertambah ya. Iya. Satu perusahaan 2 hektar. Iya. Berarti sama dengan 50 perusahaan. Itu kalau beli ACB nggak perlu di wilayah kota, Pak? Bisa di mana aja? Nah, ini yang harus kita diskusi nanti. Diskusi dengan Bagian hukum. bagian hukum kita, dengan DPR kita, tentu saja dengan tetangga kita. Boleh nggak Pemkot beri tanah? Nah, kan itu nanti terpisah tuh ya. Iya. Oke. Gini. Kayak gini. Ya, saya kan bicara Sukabumi dah. Iya. Kita bukan bicara sektoral kota Sukabumi, tapi kita selesaikan permasalahan pengangguran ini untuk Sukabumi semuanya. Semuanya. Pak, tadi kan 6 juta. Berarti kan dibiayai oleh perbankan bekerja sama dengan penyalur. Nah, kemudian cara pembayarannya gimana nanti tuh? Untuk membayar lagi ke perbankan? Langsung itu tugas penyalur tenaga kerja dengan perusahaan yang ditunjuk. Jadi nanti direct, misalkan dibayarnya selama 10 bulan. Oh, dari gaji? Dari gaji. Oke. Atau 1 tahun atau 1 bulan, dia kontrak misalkan 3 tahun, itu. Dan langsung, itu biasanya langsung bukan oleh kita. Oke. Jadi, ini perlunya pemerintah kota ini punya kemampuan konektivitas. Ini yang penting. Wali kota itu tugasnya bagaimana membangun satu konektivitas. Sehingga ke sini masuk, ke sana masuk, dan lain sebagainya. Ya. Karena wali kota bukan bisnis. Wali kota adalah membangun regulasi konektivitas supaya masyarakat kota lebih mudah terkoneksi ke dalam dunia kerja, terkoneksi pendidikannya, terkoneksi masalah fasilitas-fasilitas yang lainnya, termasuk infrastruktur. Oke, mantap. Kalau dalam kota dan juga luar kota, yaitu migran tadi, pilihan kerjanya ada apa aja, Pak? Kita pilihannya hampir semua negara sebetulnya bisa, Pak. Tapi untuk yang ready sekarang dengan P3MI, diantaranya Kuwait, Arab Saudi, gitu ya. Kemudian Jepang juga, ya. Korea, kemudian kawasan Asia Tenggara dan Eropa bisa sebetulnya. Pilihan pekerjaannya apa? Apakah ada pengolah makanan, perawat, begitu? Atau? Iya, ada nurse atau perawat, kemudian chef, ya, kemudian juga barista di perhotelan, hospitality, ya, kemudian permesinan dan lain sebagainya. Banyak pilihannya nanti. Pilihannya banyak. Oke, Pak. Mungkin ini yang terakhir, Pak. Ya. Kita kan kota perdagangan dan jasa. Tentu saja di sini UMKM juga jadi salah satu pilihan. Bagaimana orang tidak lagi menganggur, bikin usaha. Nah, permasalahan sekarang kenapa sih katanya ada bantuan KUR dari pemerintah, dari usaha rakyat. Tapi kok banyak yang nggak dapet? Apa ini terkait BI checking yang tadi atau seperti apa? Slicknya. Jadi sistem informasi perbankannya, slicknya itu informasi keuangan ya. Jadi dia BI checking ada merah, ya, ada call 5. Call 5 tuh nggak bisa bayar gitu ya. Call 5 kan ada call 1, 2, 3. Pinjem kemudian tidak bayar. Tidak bayar. Nah, itu. Nah ini yang menjadi problem yang sampai hari ini belum ada jalan keluar. Ya, mudah-mudahan Pak Prabowo segera nih write off dari mereka yang punya slick yang bermasalah dengan slick atau bermasalah dengan BI checking. Itu yang. Tapi kita akan ada upaya yang namanya pinjaman yang memang tanpa bunga, tapi ini kecil. 250.000 Nah, ya. itu kecil sekali, tapi itu daripada tidak ada, itu cukup membantu. Iya. Cukup membantu
itu juga sama in proses. Iya, Pak Guru Hasan ya Pak ya. Kita itu juga in proses, nggak bisa 1 tahun ini kita mendapatkan hasilnya. Paling tidak 3-4 tahun baru kita kelihatan. Betul. Ya, kita on the track semua, UMKM dan lain sebagainya, seluruhnya. Iya. Ya, seperti itu. Betul. Kenapa? Karena wali kotanya mencintai Warganya, masyarakatnya. Ya, itu aja. Betul. Nah, oke. Pak ya, jadi begini pilihannya ya. Indis ekonomi, kayak gitu ya, bahasa ekonom-ekonom. Indis ekonomi, saya pikir baiknya kita bijak untuk mencari dan menangkap peluang yang ada lah. Ya. Daripada kita berproses lagi, wah tadi sudah disampaikan cukup rumit prosesnya, UMKM juga bagi yang mau minjem kur harus bersih riwayatnya. Ya. Misalkan Baraya pernah pinjam uang untuk bayar motor ke leasing, tiba-tiba tidak bayar, itu jadi flag merah. Dan saya pikir ini adalah salah satu yang bisa menjadi pilihan. Kita menargetkan tahunnya 3.500 ya Pak Punjo, betul. untuk pekerja migran ke luar negeri maupun domestik. Dan gini, nanti di Februari ya, kita launching nih, berangkat. Ya. Berangkatan. Beberapa Bulan orang. sekarang juga mungkin ada yang berangkat, Pak. Boleh berangkat. Ya, Ada beberapa. Dan tadi saya juga dapat WA, 1 orang udah dapat visa. Oh, alhamdulillah. Iya. Ya, mulai kita Mulai Pak ya. Ya. Jadi nggak satu rombongan harus berangkat semua, Pak. Jadi siapa aja yang lulus ujian, Pak, lebih cepat dari yang lain, berangkat saja, Pak. Jadi sekarang ke Disnaker banyak yang datang ya? Lewat kelurahan dulu sih, Pak. Oh, kelurahan. Kita ada filter dulu. Supaya diketahui, Pak, oh si A ini kok hilang gitu. Jangan kemana gitu ya. Nah, diketahui lurahnya, oh berangkat migran. Dikit lagi deh Pak Punjul, supaya Baraya juga tercerahkan. Gajinya kisaran berapa? Gajinya ya berbeda negara, berbeda pekerjaan, beda tentunya, Pak. Paling besar berapa? Paling besar berapa? Misalnya di Kuwait itu dari angka 8 juta lah, gitu, sampai dengan ratusan juta. Oh iya? Iya, dan di sana itu bebas teks, bebas pajak, Pak, begitu. Ya. Kemudian di Arab Saudi hampir sama lah, di Timur Tengah. Kalau di Jepang itu kan ada magang, ada yang memang sebagai pekerja profesional. Itu yang magang itu 15 jutaan. Gitu ya. Tapi dia di sana itu kan belajar bahasa masih diajarin lah, bekerjanya masih diajarin. Kalau yang pekerja profesional itu dibiarin, Pak. Walaupun memang gajinya di atas 20 lah. Gitu. Ya. Wah, lumayan ya. Ngumpulin uang di sana. Ada maksimum kontrak kerjanya berapa tahun? Maksimumnya 3 tahun sih untuk pertama kali. Setelah itu bisa diperpanjang lagi. Oke. 3 tahun kalau sebulan 20 juta, pembayaran untuk cicilan yang tadi keberangkatan sekian persen. Saya pikir 3 tahun nyampe sini udah bisa buka sablonan bagus ya? Iya. Atau membuka lapangan pekerjaan. Oke, Baraya, mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Intinya ini menjawab pertanyaan, jangan sampai pemerintah ini seolah abai, karena memang ada regulasi yang begitu rumit, ya Baraya. Jadi jangan dipikir bahwa, wah, wali kotanya atau pemerintahnya tidak menyiapkan langkah strategis, sehingga harus memberangkatkan keluar ataupun domestik. Tidak harus keluar, tapi dalam negeri juga ada. Ya, pilihan sekali lagi di tangan Baraya semua, mau ekspansi atau tetap berpikir dan merenung. Saya pikir lebih bagus kita mencoba untuk ekspansi. Mudah-mudahan bisa jadi jawaban dan solusinya. Pak Punjul hatur nuhun, Pak Wali hatur nuhun. Sampai ketemu lagi di Aina waktu kita bahas program bersama wali kota dan wakil wali kota di episode selanjutnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo nanya jawab, ku hatiku aksiku janji nu nyata. Oh ayo nanya jawab, ngadeng ngalakukan pikeun kota tercinta.